الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Selamat datang, Syifa. Suara Bapak jelas gak? Jelas, Pak. Oke. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma adraka mal qari'ah
Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin habibillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam agenda rutin kita Rooming Karya Muda Ramadan Asik melalui daring SD Negeri Karya Mulia 2. Hari ini kita akan melaksanakan pertemuan yang keempat di hari Kamis 22 April 2021 tepat pukul 8:07. Baik anak-anakku semuanya, mengawali pertemuan kita seperti biasa, mari kita simak baik-baik lantunan Asmaul Husna. Kamu boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Ya, sudah muncul layar Asmaul Husnanya ya? Sudah ada belum sih Pak? Udah ada Pak. Udah ada ya. Oke, kita mulai lantunan Asmaul Husna. Oke, Bapak siapkan dulu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsim, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Adha, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rasid, ya Sabur,
Ya Allah, Ya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Baik, alhamdulillah lantunan Asmaul Husna sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan dengan lantunan Asmaul Husna tadi kita semuanya bisa lebih hafal nama-nama Allah yang ada 99, dan mudah-mudahan dengan hafalnya Asmaul Husna kita mendapatkan keberkahan hidup. Baik, selanjutnya kita simak baik-baik lantunan ayat suci Al-Quran dalam rangka hafalan surat pendek. Hari ini kita akan coba menghafal surat Al-Qari'ah, ya. Surat Al-Qari'ah. Silakan disimak baik-baik bacaannya, dan kalau kamu tidak hafal boleh sambil lihat ke layar. Surat Al-Qari'ah ini berjumlah berapa ayat nih? Ada 11 ya. Oke, silakan simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillah. Oke, itulah pembacaan lantunan surat pendek yaitu surat Al-Qari'ah. Nah, sekarang Bapak minta Sifa, silakan Sifa, coba Sifa bacakan surat Al-Qari'ah ini pelan-pelan saja ya, dari mulai awal ayat pertama sampai ayat ke-11 ya. Bapak ingin tahu bagaimana kemampuan membaca Al-Quran Sifa. Bisa ya Sifa ya? Bisa. Iya, silakan Sifa, mulai dari Bismillah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Wa ma yauma yaqumun nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal 'ainil manfush fa amma man taqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahul Azim. Oke, terima kasih Sifa atas bacaannya. Sifa sudah lumayan lancar ya, tinggal dilatih saja setiap hari tadarus Al-Quran supaya bacaannya
itu lebih baik tajwidnya, lebih baik makhrijul hurufnya, kemudian qiraahnya juga kalau bisa dilatih lagi ya. Lagu dalam bacaannya kan ada macam-macam qiraah ya. Kita gunakan yang murotal saja ya, yang tertib, supaya bacaan kita tartil dan jangan terlalu cepat gitu ya. Baik, ini adalah surat Al-Qari'ah ya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Sekarang Bapak coba contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Itulah surat Al-Qari'ah ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus bertadarus di bulan Ramadan ini, memanfaatkan waktu luang pagi, siang, sore, malam, dan kita upayakan punya target ya, 1 bulan ini khatam Al-Quran minimal 1 kali ya. Caranya mudah, supaya ringan, tinggal kita bagi saja. 1 Al-Quran itu kan 30 juz ya. Kalau 1 hari 1 juz, itu kita sudah mampu menghatamkan Al-Quran 1 bulan. Terus yang 1 juz itu jatah 1 hari kan bisa kita dibagi dalam 5 waktu sholat. Nah misalkan 1 juz itu 10 lembar nih misalkan, kita bagi 5 waktu sholat, berarti 1 waktu sholat 2 lembar ya. Subuh 2 lembar, kemudian ba'da duhur 2 lembar, ba'da maghrib, ba'da isya ya, ba'da asar juga itu masing-masing 2 lembar. Nah, mudah-mudahan dengan begitu ini akan memperingan kita sehingga di akhir bulan Ramadan nanti kita semuanya bisa hatam Al-Qur'an gitu ya. Silakan ditargetkan 1 bulan ini minimal paling sedikit kamu hatam 1 kali gitu ya. Syukur kalau bisa lebih dari 1 kali. Biasanya kalau kita tadarusnya di musola, di masjid bersama-sama itu lebih cepat ya. Sebulan bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tuh. Oke, itu ya sedikit pesan dari Bapak. Kita perbanyak tadarus Al-Quran dalam rangka bukan hanya mencari pahala, tapi melatih kemampuan baca Quran kita. Oke, kita lanjutkan ya ke kegiatan kita berikutnya. Nah, tadi kegiatan pertama kita adalah pelantunan Asmaul Husna sudah kita laksanakan. Kemudian fikih puasanya sudah hafalan surat pendeknya sudah. Sekarang kegiatan yang ketiga yaitu fikih puasa. Nah, materinya hari ini kita akan membahas hikmah puasa. Silakan kamu siapkan buku catatannya supaya nanti apa yang Bapak sampaikan bisa kamu pahami dan bisa kamu tulis, kamu catat supaya nanti ketika kamu lupa bisa kamu baca kembali. Atau kamu boleh tulis di buku Amaliyah Ramadan ya. Di buku Amaliyah Ramadan yang sudah diberikan. Silakan kamu siapkan untuk menulis materi pertemuan kita pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membahas hikmah puasa. Ya, setelah kemarin 3 pertemuan sebelumnya kita membahas tentang
pertama makna puasa, yang kedua hukum puasa, dan yang ketiga keutamaan puasa. Nah, sekarang hikmahnya. Apa sih hikmah yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah puasa? Nah, di antaranya di sini Bapak menuliskan 6 ya. Setidaknya ada 6. Tapi ini bukan berarti dibatasi hanya 6 ya. Sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah puasa yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kali ini Bapak hanya membatasi, coba kita angkat 6 saja hikmah puasa dari sekian banyak hikmah puasa. Yang pertama, hikmah ya. Hikmah dari puasa ini bisa melatih kita untuk lebih bersabar. Karena pada hakikatnya puasa itu kan kemarin maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, dengan menahan diri maka kita dilatih untuk bersabar. Nah, itu ya, dengan berpuasa setiap hari kita dilatih untuk bersabar. Nah, ini puasa ini adalah suatu upaya untuk melatih kita meningkatkan kesabaran. Oke, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua ya, hikmah puasa ini bisa membentuk akhlakul karimah. Ya, akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ya, akhlak perilaku yang baik. Ya. Nah, kenapa sih puasa bisa membentuk akhlak yang baik bagi kita? Nah, masih nyambung dengan tadi, melatih kesabaran dengan menahan diri. Kan kita dituntut ketika berpuasa ini harus menahan hawa nafsu. Salah satunya adalah hawa nafsu untuk bersikap tidak baik. Ya, hawa nafsu itu kan cenderung mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, akhlak-akhlak yang jelek, ya, akhlak-akhlak tidak terpuji. Nah, dengan berpuasa kita tahan semua itu, sehingga kita dilatih untuk senantiasa menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Itu bahkan kita dituntut, kita dianjurkan untuk berlatih membentuk akhlak-akhlak yang terpuji seperti ibadah, ya, kemudian saling menghormati, saling menghargai, dan lain sebagainya. Itu jadi dengan berpuasa hikmahnya kita bisa membentuk akhlak yang baik bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga, ya, dan bahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu karena semua orang itu diharuskan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu yang kedua ya. Jadi membentuk akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Itu yang kedua, sudah dicatat ya. Kita lanjutkan. Apa sih hikmah puasa yang ketiga? Yang ketiga, ternyata dengan berpuasa, hikmahnya ini bisa mempengaruhi kondisi fisik ini menjadi lebih sehat. Nah, ini sudah teruji, ya. Ini sudah teruji oleh kesehatan, dan para dokter juga menganjurkan untuk berpuasa. Karena ternyata dengan berpuasa, tubuh kita ini menjadi lebih sehat. Ya, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Nah, silakan kamu cari tuh artikel-artikel, tulisan-tulisan dari para pakar, dari para ilmuwan, kenapa puasa bisa mempengaruhi kondisi fisik kita dalam hal kesehatan. Ya, itu contoh sederhananya, misalkan seseorang yang biasa mengidap penyakit MAH, misalkan ya, penyakit MAH atau asam lambung. Nah, dengan berpuasa biasanya kondisi tubuhnya ini membaik, ya, penyakit MAH-nya biasanya
hilang dengan berpuasa. Kenapa? Karena adanya keteraturan jadwal makan. Ya, makannya teratur, tidak sembarangan. Itu. Sehingga kondisi tubuhnya langsung bisa menyesuaikan. Tuh. Nah, biasanya yang makan sembarangan, jadwalnya tidak tentu. Dengan berpuasa, jadwal makannya menjadi lebih teratur. Itu ya. Selain itu juga kita tahu bahwa dengan berpuasa kita menahan diri memasukkan makanan ke dalam tubuh kita selama kurang lebih 12 jam lebih ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kalau dihitung ada 13 jamnya ya, 13 jam lebih. Sehingga dengan begitu kondisi alat-alat pencernaan di dalam tubuh kita ini akan bekerja lebih ringan dari biasanya ya, dari bulan-bulan sebelumnya, sehingga inilah saatnya alat pencernaan itu melakukan maintenance ya, kalau bahasa teknologinya maintenance atau perawatan diri ya. Nah ini, jadi hikmah puasa yang ketiga adalah mempengaruhi kondisi fisik kita menjadi lebih sehat gitu. Jadi berpuasalah maka kamu akan sehat. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya. Itu ya. Lalu yang keempat, apa sih hikmah puasa yang keempat? Nah, hikmah puasa yang keempat adalah menimbulkan rasa syukur. Nah, perasaan bersyukur. Ini kenapa kok bisa menimbulkan rasa syukur dari berpuasa ini? Nah, ternyata karena kita berpuasa, kita ikut merasakan laparnya orang yang miskin, laparnya orang yang fakir, ya, laparnya orang-orang yang serba kekurangan. Sehingga dengan berpuasa, kita menjadi punya rasa syukur ya atas apa yang sudah kita miliki. Itu apa yang kita dapatkan hari ini itu pasti lebih baik daripada yang didapatkan oleh orang lain, sehingga dengan sikap semacam itu rasa syukur itu akan tumbuh ya, rasa syukur itu akan tumbuh. Jadi hikmah yang keempat dari berpuasa itu adalah menimbulkan rasa syukur ya. Oke, itu yang keempat. Tadi yang pertama, hikmah puasa adalah melatih kesabaran ya. Yang kedua, membentuk akhlakul karimah. Lalu yang ketiga, mempengaruhi kondisi fisik menjadi lebih sehat. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur. Nah, sekarang sudah ada Azka nih. Coba Azka, Bapak minta Azka baca yang kelima. Apa sih hikmah puasa yang kelima yang ini Azka? Mohon dibantu dibaca. Meningkatkan ketakwaan dalam diri. Iya, terima kasih Azka. Ini hikmah puasa yang kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Kemarin sudah disampaikan ya, keutamaan puasa itu adalah tujuannya adalah supaya kita bertakwa sesuai dengan dalil Al-Quran yang menjadi dasar diwajibkannya puasa di surat Al-Baqarah ayat berapa sifat surat Al-Baqarahnya masih ingat tentang kewajiban puasa? Surat Al-Baqarah ayat berapa yang sering dibacakan oleh para kiai ya, para mubaligh? Sifat masih ingat nggak surat Al-Baqarah ayat berapa? Lupa, Pak. Lupa. Azka ingat nggak surat Al-Baqarah ayat berapa tentang puasa? Ada di buku Amaliyah Ramadan ya. Kalau kamu lupa boleh dilihat di buku atau di Al-Quran ya. Al-Baqarah ayat 183 ya. Diingat ya, dicatat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ujung ayatnya ada kalimat seperti ini, la'allakum tattaqun, artinya supaya kamu semuanya bertakwa. Nah, jadi tujuan akhir dari kegiatan kita adalah bertakwa. Ya, bertakwa. Nah, ini. Jadi hikmah puasa itu diantaranya adalah meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang, yaitu seseorang yang berpuasa tentunya. Kita yang berpuasa ini akan meningkat ketakwaan kita. Karena yang namanya takwa itu setiap harinya naik turun, tidak stabil ya. Kadang naik, kadang turun ya. Itu. Apa sifat takwa itu? Takwa itu sederhananya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, gitu ya. Itu ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu takwa. Oke, itu yang ke-5 ya. Sekarang yang ke-6, yang terakhir. Coba Bapak minta sekarang Siva bacakan hikmah puasa yang ke-6. Membersihkan diri dari dosa-dosa. Iya, terima kasih. Ini hikmah puasa yang terakhir, membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya, dosa-dosa kita itu dihapuskan ketika kita berpuasa. Ada yang mengibaratkan bahwa puasa itu adalah bulan pembakaran. Ya, kita ini sedang dibakar. Ya, dibakar dosanya supaya hilang, supaya dosanya terhapus gitu ya. Kalau istilah bahasa Sundanya diobong ya. Itu kalau kita melihat perumpamaan batu bata, itu kan batu bata supaya bisa menjadi batu bata yang bagus itu harus dibakar dulu ya, harus dibakar, harus ditempa dengan panas yang luar biasa sehingga menjadi benda yang lebih bermanfaat. Gitu ya. Nah, kita pun sama, kita sedang dibakar nih. Terasa oleh kita ketika berpuasa itu badan kita panas ya, karena di dalam tubuh kita pun secara fisik terjadi pembakaran. Lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita selama berpuasa itu dibakar habis, sehingga orang yang obesitas, orang yang kegemukan itu menjadi lebih sehat ya, karena lemaknya dibakar. Tuh. Oke, selain tadi secara dosa itu juga dibakar, dihapuskan sesuai dengan hadis Nabi kemarin gitu ya, bahwa setiap orang yang berpuasa itu akan dihapuskan dosa yang telah lalunya ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban gupirulahu mata kodama min dambihi. Itu dalilnya ya, hadis nabinya seperti itu. Sudah kita jelaskan kemarin di pertemuan yang ke berapa? Yang ketiga ya, yang ketiga. Keutamaan puasa Ramadan. Oke, itu hikmah puasa ada 6 yang coba kita angkat, yang coba kita bahas. Selain hikmah-hikmah lain tentu lebih banyak ya, hikmahnya lebih banyak. Yang kita angkat sekarang hanya 6 saja. Yang pertama, melatih kesabaran, karena hakikat puasa kan menahan diri. Lalu membentuk akhlakul karimah, itu karena berpuasa kan menahan hawa nafsu. Jadi menahan akhlak yang tidak terpujinya ditahan, sehingga yang dimunculkannya akhlak yang terpuji ya, yang tercelanya ditahan, seperti itu. Lalu mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Ini sudah teruji, terbukti bahwa dengan berpuasa tubuh kita akan menjadi sehat. Lalu yang keempat, menimbulkan rasa syukur karena kita ikut merasakan penderitaan orang-orang yang lapar, orang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang sesuai dengan tujuan puasa. Dan yang terakhir, membersihkan diri dari dosa-dosa. Baik, itulah hikmah-hikmah puasa yang bisa kita gali hari ini. Mudah-mudahan kamu semuanya paham. Dan jika ada yang kurang paham, silahkan boleh ditanyakan.
Mungkin dari Sifa atau dari Azka ada pertanyaan? Nggak ada. Sifa nggak ada. Azka gimana Azka? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Masih lancar puasanya Azka? Masih. Masih ya, itu. Di kelas 5 ini, terutama yang putri, ada yang sudah mengalami haid. Siva sudah haid belum? Belum, Pak. Belum ya. Kalau Azka sudah pernah mengalami haid? Belum. Nah, berarti nanti bisa puasanya full ya 1 bulan. Karena yang sudah haid itu puasanya dilarang ya, nggak boleh yang haid itu berpuasa. Jadi sekarang kamu belum mengalami itu, jadi alhamdulillahnya puasanya bisa full 1 bulan. Oke, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan ajak teman-temannya yang belum hadir. Aisyah, kemudian Najwa ya, Sifa diajak Najwanya, kemudian Aisyah diajak ya Azka supaya lebih banyak lagi yang hadir. Nah, nanti yang tidak hadir bisa melihat video rekamannya. Setelah ini akan Bapak share melalui channel YouTube. Kemudian Bapak ingatkan, kemarin Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi, sudah membuat tantangan ya. Sudah ditonton belum video Ibu Dewi? Siva, sudah ditonton belum video dari Ibu Dewi yang kemarin Bapak share di grup? Azka, sudah ditonton belum videonya? Belum. Nah, ditonton dulu ya. Kemarin yang Bapak share, yang videonya Ibu Dewi, kamu tonton, di sana ada tantangan, ada tugas. Nanti yang berhasil ya melaksanakan tantangan itu ada hadiah dari Ibu Dewi, dari Ibu Kepala Sekolah ya. Apa tantangannya? Silahkan kamu simak, kamu lihat pada video yang kemarin Bapak share ya. Itu silahkan kamu lihat videonya Ibu Dewi, Ibu Kepala Sekolah, kemudian kamu laksanakan tantangannya ya. Laksanakan tantangannya, nanti kirimkan ke Bapak ya. Kirimkan ke Bapak tantangannya, kemudian nanti akan dinilai oleh Ibu Dewi. Dan kalau berhasil, kamu akan dapat hadiah dari Ibu Kepala Sekolah. Itu ya, silahkan nanti dilaksanakan tantangan dari Ibu Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini, hari yang ke-10 ya, mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini adalah hari terakhir di sepertiga dari bulan Ramadan ya. 10 pertama Ramadan. Kita akan masuk ke hari 10 kedua di bulan Ramadan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Bapak tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan ruang meeting. Wa takunul jibalu kal'inil